Kalian udah kerja keras, terus nggak usah mikirin target. Yaudah pulang aja ya. Sana pulang aja, biar aku yang lembur dan bisa ngerjain target. Loh, kenapa kak? Bukannya sekarang lagi sibuk-sibuknya. Nanti kalau orang lain yang bisa ngejar target gimana? Kakak jangan manjain kita dong. Oh iya, kamu benar juga. Padahal kan udah jelas. Tapi kata Kak Mafif benar, mending kita nggak usah terlalu kerja keras. Mending aku pulang. Aku bakal pura-pura pulang, terus aku bakal ngerjain target. Kalau mau pulang, kok bawa dokumen? Jangan-jangan mau ngerjain target ya? Kata siapa? Kata aku sendiri barusan. Gak jadi dah, aku mau ke kantin aja. Cindy, katanya besok ada klien yang mau datang. Kamu udah siapin proyeknya belum? Aku belum buat sama sekali, jadi aku belum siap deh. Semalam aku nonton drakor sampai pagi. Ngantuk banget, aku tidur dulu ya. Cindy, kliennya jawab apa? Belum dibales nih. Kamu ngapain? Aku cuma mau bawain jaket aja, takutnya kamu masuk angin. Tapi aku nggak nyangka, kamu tidur sambil kerja. Sonia, main game yuk. Tapi ini kan masih jam kerja. Udah, nggak apa-apa. Aku juga belum selesai kok. Ya udah, yuk. Yuk. Iya, bateraiku habis. Kamu duluan aja yang mainnya. Terus aku kan pura-pura ke toilet dan revisi laporanku. Kak Mafif, emangnya aku nggak ngerti ya jalan pikiranmu. Kok bisa-bisanya ya kakak berpikir kayak gitu? Emang apa? Kakak pasti sedih kan nggak bisa main game gara-gara HP-nya mati. Kalau gitu, kakak pakai HP ku aja. Kakak main aja, dan aku yang bakal dapat proyeknya. Apa? Jadi kamu udah selesai? Iya, dan juga aku udah ngerjain 10 laporan dalam 2 hari. Gampang kan? Waduh, aku dong yang ketinggalan. Masih muda tapi udah males-malesan. Kalau mau istirahat tuh boleh, tapi jangan berlebihan. Kasih tahu tuh. Baik Pak. Kalau jam istirahat itu jangan nonton drakor. Baik Pak, akan saya nasihati. Sonia, masih di kantor kenapa malah nonton drakor? Kerjaan kamu udah selesai. Kak Claire kok ngomong kayak gitu? Emang Kak Claire nggak tahu? Sekarang kan jam istirahat. Meskipun jam makan siang, kamu nggak bisa terlalu santai. Bisa aja. Emangnya dibayar? Barusan bos tuh negur karena ngeliat kamu nonton drakor. Emangnya kamu nggak malu? Mereka kan udah punya banyak uang. Emang kenapa sih nggak boleh banget ngeliat karyawannya santai? Atau aku harus pinjemin drakor ini ya? Tapi menurutku mereka juga harus cobain tahu nonton drakor. Sonia, jadi bos tuh nggak gampang. Coba kamu bayangkan betapa sakitnya hati mereka kalau melihat karyawannya nggak punya semangat kerja seperti ini. Tapi kan perusahaan ini udah ngabisin waktuku. Kalau masalahnya ada di mereka, kenapa juga harus jadi urusanku? Sonia, kenapa sih kamu selalu ngerepotin aku? Ingat ya, kamu nggak bisa main-main di sini. Meskipun kayak gitu, aku tahu kok perusahaan ini kan masih butuh tenagaku. Oke, kalau gitu waktu istirahatmu aku kurangi setengah. Kalau gitu, aku baca di aturan kantor dulu. Kayaknya Kak Claire harus kompensasi. Sonia, aku beliin minum ya. Mau apa? Matcha, orange juice? Karena kalau nonton drakor tuh kurang lengkap kalau nggak ada minuman. Boleh? Matcha. Oh, matcha satu ya. Oke. Kak Claire, Ya? yang dingin ya. Oke, siap. Gimana bisa aku punya anak? Aku aja masih kecil. Ngada-ngada aja deh. Dari tadi ditelepon orang aneh mulu. Dikira kita bakal ketipu kali ya? Siapa yang kamu culik? Nama kamu Sonia kan? Kalau kamu ada di tangan aku sekarang. Turunin aja kakakku, jangan dibawa pakai tanganmu. Nanti tanganmu capek. Capek. Maksud aku, kakak kamu lagi sama aku sekarang. Kamu siapin uangnya. Aku nggak akan kesana kok, jadi jangan laporin ke siapa-siapa ya. Siapa juga yang mau laporin kamu? Pokoknya, kamu siapin uang 250 juta untuk tebusin kakak kamu. Kalau enggak, kakak kamu nggak bakal ngelihat matahari besok. Aduh, jangan kayak gitu dong. Nanti kalau kakakku nggak ngeliat matahari, dia bisa kekurangan vitamin D. Aduh, ngapain juga aku ngurusin vitamin dia?
Pokoknya kalau nggak secepatnya ditebus, kakak kamu bakal hilang. Aduh, jangan kayak gitu dong. Obat yang kamu jual itu terlalu mahal tahu. Aku kan pelanggan baru. Mbak, saya itu orang jahat. Kok kamu dari tadi kayak nggak pedulin kakak kamu sih? Kalau kamu tetap kayak gitu, aku nggak akan beli vitamin ke kamu. Jadi intinya itu kita ngomongin apa sih? Kamu kan aku bayar untuk bikin aku seneng. Nah, mumpung cewek zaman sekarang lagi suka ditelepon, gimana kalau kamu telepon aku? Kamu kan punya suara yang bagus, nanti aku bayar deh. Makasih loh. Oh iya, menurutmu kita ini udah teleponan lama nggak sih? Apa kamu bosan sama aku? Terus menurutmu aku cerewet nggak sih dari tadi? Kakak, tujuan saya nelpon kakak itu buat ngasilin uang. Kalau enggak, kakak bakal kehilangan saudara kakak sendiri. Iya. Kamu ini punya hati nurani nggak sih? Namanya juga hidup, pasti ada pertemuan dan perpisahan. Jadi tolong rawat dia dengan baik ya. Dia kenapa ya? Coba deh telepon rumah sakit. Oke. Sonia, kenapa kamu baru datang jam 9? Emang nggak bisa apa datang lebih awal? Aturannya kan datang jam 9. Kalau aku telat 1 menit, bisa jadi pelanggaran. Terus aku dapat poin. Aku kan cuma nggak mau nambahin kerjaannya Kak Tata. Terus kalau kliennya datang lebih awal gimana? Emangnya kamu mau buat klien nunggu? Suruh klien jemput aku aja. Menurut kamu itu mungkin? Nggak mungkin. Terus gimana? Maksud aku, klien nggak mungkin datangnya lebih awal. Sonia, berangkat lebih awal itu emang ngurangin waktu istirahat kamu. Tapi kamu bakal dapetin yang lebih dari itu kok. Emangnya aku bakal dapet apa? Dapet pujian dari aku? Ujian? Sama aja kayak aku nggak dapat apa-apa. Iya, awas ada klien. Yaudah, kita lanjut nanti. Mereka bilang mereka bakal datang. Dasar, mereka manfaatin kita. Permisi, maaf ya telat, tadi di jalan macet. Pak Edin, selamat datang. Gak apa-apa kok Pak, gak telat. Dari tadi kita nungguin di sini. Bisa nggak datangnya tepat waktu? Tadi katanya nggak telat. Enggak kok Pak. Makanya Bapak berangkat lebih awal dong. Walaupun Bapak harus ngorbanin waktu istirahat Bapak. Nanti Bapak bakal dapet yang lebih dari itu kok. Tata, kayaknya kamu harus lebih mengajarkan karyawanmu yang ini deh. Iya Pak. Tapi ini yang diajarin Kak Tata kok. Apa bener itu Tata? Kak Tata juga ngajarin gimana caranya biar dapat pujian dari orang lain. Pujian? Pujian apanya? Yang ada, kalian itu bikin saya tambah marah, tau nggak? Kak Tata juga ngajarin aku ini. Dia bilang dia bakal beresin masalah ini setelah Bapak pergi. Sonia! Pah, lihat deh. Ini mobil baru Sonia. Ini mobil kamu ya? Maaf ya, aku bohong. Kasihan, setiap anak pasti mau memberikan kabar baik untuk orang tuanya. Ngapain kamu beli mobil jelek itu? Kamu itu pewaris perusahaan papa. Enggak, Pak. Sonia itu mau mandiri. Udah baru juga keterima kerja. Sonia mau siap-siap dulu. Kenapa sih karyawan baru harus banget pakai baju hitam putih? Kan males banget. Kamu mau baju yang ini? Iya. Kamu yang tadi kan? Ini biar saya yang bayar. Lah, tunggu. Ini sudah saya bayar. Gak usah, Pak. Ini biar saya ganti. Tenang, kamu kalau mau baju yang lain ambil aja ya, gak usah sungkan. Kita sebagai manusia kan harus saling tolong menolong. Gak usah, Pak. Ini aja untuk saya kerja. Hari ini saya baru interview dan saya diterima di PT Asu. Iya, saya tahu. Saya yang terima kamu. Saya Fajar, manajer dari PT Azur. Saya yakin suatu saat kamu pasti bisa bikin papa kamu bangga. Ayo ikut saya. Ayo pilih parfumnya, saya yang bayar. Kebetulan saya juga mau nyari parfum. Ya udah, kalau masih segan, saya yang pilihin ya.
Itu parfum ini shopping romance. Parfum yang juga dipakai sama Prilly Latukonsina. Wanginya mewah. Dijamin bikin kamu makin pede saat kerja nanti. Wangi mewahnya ini perpaduan dari wangi bergamot, pir, peony, frisia, dan rose. Oke juga selera parfum manajer gue. Hah? Harganya cuma 79.900. Tenang, harganya terjangkau kok. Ya udah, saya bayar dulu. Saya tunggu di kasir ya. Sonia, hari ini kamu temenin saya meeting dengan kliennya. Ini materinya. Kamu bisa pelajari dulu. Baik Pak, terima kasih. Ya ampun, anak baru ini ternyata jago juga cari mukanya. Hebat. Kamu paham betul materi saya tentang investasi antar perusahaan tadi. Terima kasih Pak. Sonia, kontraknya deal. Di mana dia? Tadi pergi sama klien, Pak. Bapak kan tahu sendiri kalau klien kita sama perempuan itu agak gimana gitu. Rasain lo. Lagian suka cari muka sih. Manajer itu suka sama kamu ya? Ih Papa, ini kan hari pertama Sonia kerja. Malah bahas yang kayak gitu. Ya sudah, tapi jujur, di hari pertama kamu kerja, kamu sudah menunjukkan kualitas kamu. Papa sangat bangga sama kamu, Sonia. Saya nggak peduli kalau kontrak kerjasama kita batal. Tapi jangan sekali-kali Anda ganggu karyawan saya. Udah Pak, Bapak salah. Dan satu hal lagi, tolong kamu jaga tata krama kamu di kantor saya ini. Ingat umur. Kurang ajar. Kamu nggak tahu saya siapa? Udah Pak. Hah? Papa?